Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News siang edisi Senin 17 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Setengah badan jalan penghubung desa di Luwu Utara, Sulawesi Selatan longsor. Nyaris seluruh jalan akses warga itu habis terkikis air Sungai Rongkong hampir 1 tahun ini, namun tak kunjung ada perbaikan. Untuk informasi lebih detailnya terkait kejadian ini dan juga penampakannya terkait jalan tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Ivan Ismar, reporter Tribun Timur. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Mei. Memang dilaporkan bahwa pada minggu kemarin terpantau jalan poros penghubung kecamatan di Luwu Utara, ini yakni Kecamatan Sabang menuju Teko dan Rongkong itu longsor. Kondisinya setengah badan jalan itu habis terkikis dan terbawa arus air Sungai Rongkong. Dan inilah kondisi ini yang dikhawatirkan oleh warga khususnya di daerah Desa Parara, Kecamatan Sabang, karena mereka menakutkan bila jalan habis terkikis sebelum ada perbaikan mereka akan terisolasi. Khususnya juga di warga di Kecamatan Teko dan Rongkong, karena memang jalan ini adalah akses satu-satunya yang dilalui warga dari Teko dan Rongkong keluar dari kecamatan itu maupun sebaliknya. Inilah yang mereka minta juga kepada pemerintah agar secepatnya dilakukan perbaikan sebelum satu badan jalan itu habis terkikis oleh air, karena memang debit air di Sungai Rongkong kadang naik apabila hujan di bagian gunung, volume air naik. Inilah yang menyebabkan juga jalan terkikis sampai akhirnya minggu kemarin sudah setengahnya habis. Nah, inilah yang jalan ini juga sangat vital karena digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian seperti hasil sawah, padi, perkebunan, baik itu durian dan tanaman-tanaman lainnya. Inilah yang mereka lalui setiap harinya untuk keluar dan masuk dari wilayahnya. Jika jalan ini tidak segera diperbaiki dan terjadi kerusakan yang lebih parah, maka mereka memastikan pasokan makanan yang masuk dari luar, karena memang sehari-harinya warga keluar masuk untuk berbelanja makanan atau kebutuhan sehari-hari melalui jalan ini. Apabila jalan ini rusak sepenuhnya maka tidak akan bisa dilalui dan mereka terisolasi. Harapan mereka agar pemerintah secepatnya mengambil langkah melakukan perbaikan sebelum jalan ini benar-benar rusak sepenuhnya dan tidak bisa dilalui. Warga juga mengeluhkan juga kondisi jaringan di sana karena memang akses internet maupun telepon itu agak terganggu khususnya di daerah Desa Parara dan Sulak Talu. Inilah yang mereka harapkan juga agar dibenahi. Selain jalan ini, jaringan telepon juga bisa dibenahi oleh pemerintah setempat. Dan harapan utama mereka agar jalan poros ini bisa segera diperbaiki oleh pemerintah sebelum rusak sepenuhnya sampai tidak bisa dilalui. Rekan Mei. Baik. Terima kasih rekan Ivan Ismar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Seorang penambang timah rakyat di Desa Mentawak, Kelapa Kampit, Belitung Timur tewas tertimbun longsoran pada Minggu 17 Juli 2022 kemarin dini hari. Rekan korban mencoba mengevakuasi jasad dengan menggunakan tangan, namun hanya berhasil menggali sampai separuh tubuh korban terlihat. Untuk kronologi kejadian, kami sudah terhubung dengan rekan Brian Bimantoro, reporter Pos Belitung. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Dea dan Tribuners. Kecelakaan tambang di Belitung Timur kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang warga Damar, Kabupaten Belitung Timur bernama Dendi Firmanto berusia 43 tahun. Pada Minggu 17 Juli 2022, waktu dini hari sekitar pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, Dendi tertimpa tanah longsoran ketika ingin mencari timah di bawah sekitar kedalaman 1,5 meter. Saat itu dia bersama rekannya Asep ingin mencari timah dan ketika
dia menyemprotkan air ke dalam lubang saat ingin mencari timah, tiba-tiba tanah longsoran tersebut jatuh menimpa tubuhnya. Kemudian saat Asep melihat ke bawah, ternyata tubuh dari korban atas nama Denny sendiri sudah tertimbun tanah full, dan saat itu Asep bergegas ingin menolong korban. Dan saat itu Asep berhasil menggali tanah sekitar setengah dari badan korban, namun nyawa dari Dendi Firmanto tidak bisa diselamatkan lagi, Dea dan Tribuners. Setelah saat itu, Asep bergegas untuk mencari pertolongan kepada warga sekitar, dan kemudian jenazah dari Dendi dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian AKP Morhan juga sendiri mengatakan bahwa kasus ini sedang diselidiki dan juga mendapat penanganan dari Satreskrim Polres Belitung Timur. AKP Morhan mengimbau kepada seluruh penambang timah agar berhati-hati untuk dalam keselamatan dalam bekerja dan jangan maksud saya mengimbau untuk agar selalu berhati-hati dalam bekerja. Dea, kembali ke studio. Baik. Terima kasih rekan Brian Bimantoro untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Bangka. Ibu muda warga Kecamatan Munto, Kabupaten Bangka Barat melahirkan bayinya di atas kapal cepat ekspres Bahari 3B. Ibu muda itu mengalami kontraksi saat melakukan perjalanan laut dikarenakan usia kehamilannya yang memang sudah 9 bulan. Untuk informasi lebih detail dari terkait kejadian ini dan juga bagaimana keadaan dari ibu dan bayinya, kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Yuranda, silakan. Ya, baik maksud kami bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat sendiri. Pada hari Minggu kemarin, seorang perempuan bernama Mega melahirkan bayinya di atas kapal cepat tujuan dari Palembang menuju ke Muntok Tanjung Kalian. Di atas kapal dirinya mengalami kontraksi sehingga para kru dari kapal tersebut bergegas untuk menolongnya. Beruntung pada saat itu ibu muda ini bersama dengan bidan yang kebetulan menumpang satu kapal dengannya, sehingga bayi tersebut bisa dilahirkan dengan selamat dan ibu kedua-duanya sehat. Sementara itu kapten kapal mengatakan kapal belum mulai berangkat, baru meninggalkan muara Sungai Musi. Namun ibu itu mengeluh kesakitan di perutnya dan bergegas anggota kru dari kapal tersebut menghampiri ibu tersebut dan mengumumkan pada penumpang lain untuk membantu. Beruntung pada saat itu di dalam kapal terdapat 2 bidan yang sama-sama ingin menyeberang ke Pulau Bangka. Berdasarkan keterangan dari kapten kapal, Butar mengatakan tiba di pelabuhan, ibu itu langsung, maksud kami tiba di pelabuhan Tanjung Kelian, ibu itu langsung dibawa ke puskesmas Muntok untuk mendapatkan pertolongan kesehatan lebih lanjut. Berdasarkan kata kakak dari Mega mengatakan adiknya berangkat dari Palembang menuju Pulau Bangka dengan sendiri karena suaminya sedang ada di Pangkal Pinang, kota Pangkal Pinang untuk menyusul suaminya dan juga sekaligus melahirkan anak keduanya di Pulau Bangka. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Yuranda untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Martin Andin, salah satu korban bencana alam badai siklon tropis Seroja di Kota Kupang, masih berusaha memperbaiki rumahnya sendiri. Pasalnya hingga setahun lebih berlalu, ia mengaku sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang relokasi dari pemerintah. Bagaimana terkait informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Obi, reporter Pos Kupang, silakan. Halo, rekan Obi.
Baik, Tribuners, dapat saya laporkan bahwa memang bencana Seroja yang menimpa warga Kota Kupang tahun yang lalu sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu persoalan di Kota Kupang. Salah satu persoalannya bahwa korban bencana yang mengalami dampak rumah roboh dan longsor, akibat longsor, mereka belum memastikan diri untuk berpindah dari lokasi di mana mereka berada sebelumnya. Pemerintah setempat juga sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat menyiapkan rumah bantuan untuk para korban Seroja tahun lalu. Namun rumah-rumah tersebut belum diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Kota Kupang. Akhirnya masyarakat korban bencana sampai saat ini belum mengetahui pasti bila mana mereka direlokasi ke perumahan yang sudah dibangun itu. Salah satu warga korban, Martin Anin, yang ditemui mengaku dirinya belum memutuskan untuk mengikuti program relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang tersebut. Pasalnya bahwa mereka juga mendapat informasi resmi dari pemerintah untuk mengikuti program relokasi. Sementara itu, pemerintah Kota Kupang yang dikonfirmasi melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Beni Sain mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah masih menyiapkan naskah untuk serah terima aset dari pemerintah pusat ke pemerintah Kota Kupang. Setelah naskah itu disiapkan dan dilakukan penyerahan, maka dilanjutkan dengan persiapan atau proses untuk merelokasi para korban bencana ke rumah yang sudah dibangun itu. Dan untuk diketahui bahwa rumah yang dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota itu terletak di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dan rumah itu sudah siap untuk ditempati. Namun kendalanya belum ada penyerahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah Kota Kupang. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Baik, Tribuners, rekan Obi juga sudah melakukan wawancara bersama Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang. Beni Sain berikut keterangannya. Yang kerjasama itu naskah serah terima. Jadi ya, mudah-mudahan Senin atau Selasa itu sudah clear. Kita bisa tindak lanjuti dengan proses serah terima dan sampai pada pengundian atau lotre untuk penerima bantuan itu dapatnya yang mana, itu lewat undian lotre. Nah, itu yang kita rencanakan, mudah-mudahan dalam bulan ini itu semua sudah clear sebelum akhir bulan. Oh, setelah penyerahan kita untuk persiapan. Jadi bisa paralel. Jadi begitu serah terima aset dari mana? Dari Kementerian Pemkot langsung melakukan lotre. Oh, harus pakai undian. Undian itu di mana dapat di. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Maluku. Kondisi Kota Tual sudah kondusif seusai insiden bentrokan kelompok pemuda yang terjadi pada Sabtu 16 Juli lalu. Namun aparat masih mengetatkan penjagaan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi massa tersebut terulang kembali. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Alvin Risanto, reporter Tribun Ambon. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Jadi situasi di Tual, terutama di Jalan Dr. J. Menak, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dula Selatan, saat ini sudah berangsur kondusif pasca bentrok yang terjadi pada Sabtu dini hari pada tanggal 16 bulan 7 2022 kemarin. Namun pada keesokan harinya aparat masih menjaga ketat area tersebut untuk menghindari aksi massa terulang kembali ya di lokasi kejadian. Dan Polres Tual sendiri telah menerjunkan sebanyak 2 satuan peleton dari Polres maupun dari Brimob Kompice di Polres Tual, rekan Dea. Dan pada saat ini juga polisi masih terus berjaga-jaga di lokasi sekitar. Dan untuk korban dari pihak kepolisian pada saat itu mulai bentrok yakni Wakapolres Tual dan Wakapolres Tual dan juga salah satu anggota
dari Polres Tual yakni Bribda Ilham. Untuk Wakapolres Tual sendiri sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Tual dan pengangkatan anak panah yang tertancap pada paha bagian kanan Wakapolres, dan saat ini kondisi dari Wakapolres sendiri juga sudah berangsur baik, dan namun untuk anggotanya yakni Bribda Ilham dirujukan langsung ke Rumah Sakit Keramat Jati Jakarta. Pasalnya di Rumah Sakit Tual tidak ada dokter bedah. Jadi Bribda Ilham langsung pada minggu kemarin langsung dirujukan ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk menangani operasi dan perawatan lebih lanjut. Pasalnya Bribda Ilham sendiri ditembak oleh terkena panah di bagian mata kanan, bagian pelipis. Dan saat ini juga bisa dilaporkan situasi sudah berangsur kondusif, dan aparat selalu terus dijagakan di area sekitar tempat kejadian di Dula Selatan. Begitu rekannya. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pria disabilitas sebelumnya dilaporkan hilang setelah pamit buang air besar di Muara Sinar Laut, Bangka Tengah yang terkenal menjadi sarang buaya. Namun setelah beberapa hari pencarian dilakukan di muara tersebut, pria itu justru ditemukan di lampu merah sekira 7 km dari titik terakhir ia terlihat. Untuk kronologi kejadian ini dan kondisi dari pria yang hilang tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Arya Bima Mahendra. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih dan selamat siang rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022 sekira pukul 8 malam diketahui Bapak atas nama Edi Witoko berumur 39 tahun yang memang sedikit mengalami gangguan ataupun keterbelakangan mental dikabarkan hilang saat dirinya pamit di salah satu sudut ataupun di salah satu titik muara di perairan Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Menurut kesaksian dari kakak kandung korban Bapak Sulaiman, beliau menyebutkan bahwa kala itu adiknya memang sedang berpamitan ingin buang air besar ya di salah satu dermaga kecil, dermaga kayu yang memang sering dijadikan oleh adiknya tersebut untuk lokasi buang air besar. Kala itu menjelang maghrib dirinya sempat memanggil adiknya tersebut untuk menawarinya makan malam. Namun setelah dilakukan panggilan beberapa kali, tiba-tiba adiknya tersebut menghilang dan tidak tahu keberadaannya entah kemana. Untuk itu, Bapak Sulaiman pun langsung melakukan pencarian terhadap adiknya tersebut dengan menyusuri semak-semak di pinggir-pinggir sungai. Namun sayangnya keberadaan adiknya tersebut masih tidak ditemukan. Sontak keesokan harinya pun dirinya langsung melaporkan ke tim SAR ataupun tim Basarnas Bangka Belitung karena adiknya tersebut hilang dan tidak tahu di mana posisi ataupun keberadaannya. Setelah dilakukan upaya pencarian selama beberapa hari, terhitung dari hari Kamis dan hari Minggu kemarin, tiba-tiba adiknya tersebut pulang diantar menggunakan sepeda motor oleh salah seorang tetangganya, dan diketahui bahwa adiknya tersebut ditemukan di salah satu ruas jalan di dekat lampu merah di Simpang Perlang, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah, atau berjarak sekitar 6-7 km dari lokasi ataupun di titik awal kejadian. Menurut Adi, tetangga ataupun warga sekitar yang menemui ataupun yang menemukan keberadaan korban mengatakan bahwa kala itu si Bapak Edi Witoko ini sedang berjalan dan sambil menenteng botol air mineral dan satu bungkus mie instan. Sementara itu setelah pulang ataupun diantarkan ke kediamannya, diketahui bahwa Bapak Edi Witoko ini tidak mengalami sejumlah luka apapun, namun memang dalam kondisi agak lemas dan terdapat sedikit penurunan kesehatan. Oleh karena itu, setelah ditemukannya Bapak Edi Witoko tersebut, pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas ataupun tim gabungan lainnya itu pun langsung dihentikan seketika. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Lia kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya juga sudah melakukan wawancara bersama kakak kandung dari korban, yakni Sulaiman. Berikut keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan yang tim SAR gabungan dan dari
Utara juga dan Polri. Kami banyak-banyak pihak warga yang korban kehilangan telah ditemukan dengan keadaan selamat. Walaupun mereka belum tepat pada waktunya, jam dinasnya 7 hari, telah didapatkan selama 3 hari. Seakan-akan mereka datangnya dengan keadaan selamat. Bersyukur kami kepada tim SAR gabungan yang berjuang menghabiskan tenaga yang seikhlas-ikhlasnya untuk menyumbangkan bagi kami pihak korban dengan tidak ada imbalan apapun, dengan keadaan mereka berusaha masing-masing, walaupun dari kegiatan makan minumnya syukurlah tidak akan memberatkan kami. Mereka bisa berusaha sendiri dengan kepala grup dan rombongan atau komandannya. Terima kasih kami sebagai warga Sinar Laut Bangka Tengah mengucapkan banyak-banyak tim SAR gabungan dari Kapolri maupun dari TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Senin 18 Juli 2022 tadi pagi. Dengan sejumlah bukti yang dipegang, mereka melaporkan sejumlah dugaan terkait tewasnya Brigadir Yosua. Untuk laporan selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Ikman Ibrahim. Silakan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali rekan dia. Tim kuasa hukum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Senin 18 Juli 2022 ini. Pantauan Tribun News memang tadi tim kuasa hukum tiba sekitar pukul 09.45 waktu Indonesia Barat di Barreskrim Polri. Setidaknya ada 4 orang yang menjadi kuasa hukum Brigadir J. Tadi memang kuasa hukum Brigadir J, Komarudin Simanjuntak menyampaikan bahwa kedatangannya mereka untuk membuat laporan polisi terkait dugaan kasus pembunuhan berencana yang dialami kliennya. Memang selain pembunuhan berencana, mereka juga melaporkan dugaan kasus pencurian dan penggelapan ponsel milik Brigadir J. Selain itu juga mereka juga melaporkan dugaan kasus peretasan yang dialami keluarga Brigadir J. Adapun pihak terlapor yang dalam kasus tersebut mereka ungkapkan masih dalam proses penyelidikan. Dalam pelaporan ini, tim kuasa hukum juga membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya barang bukti foto dan video luka pada jenazah Brigadir J yang diduga merupakan bekas penganiayaan. Adapun luka tersebut ditemukan di sekujur tubuh jenazah Brigadir J. Karena itu memang tadi pihak kuasa hukum meminta, pihak keluarga juga meminta Brigadir J untuk diadakan otopsi ulang. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners berikut kami tampilkan juga keterangan dari Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua selengkapnya. Kedatangan kita hari ini dalam rangka sebagai tim penasihat hukum dan atau juga kuasa kepada keluarga almarhum Yosua Huta Barat untuk membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 3 KUHP-nya untuk pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 38 KUHP-nya untuk mengenainya yang menyebabkan matinya orang lain untuk pasal 3 KUHP-nya. Kemudian dugaan pencurian dan atau penggelapan handphone sebagaimana dimaksud 362 KUHP-nya untuk pasal 372, 374 KUHP-nya. Kemudian dugaan tindak pidana meretas dan atau melakukan penyadapan yaitu tindak pidana telekomunikasi. Terima kasih. Terlapornya Didik. Pak, ini kan laporan nggak main-main ya Pak, pembunuhan berencana Pak, bukti yang dibawa apa itu? Yang dibawa antara lain perbedaan keterangan Pers Barreskrim Polri atau Mabes Polri dalam hal ini oleh Karopen Mas Polri. Kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan yaitu informasi yang diberikan adalah tembak menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengrusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada 2 jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher, ada sayatan lagi, kemudian di bahu.
Komunitas Horas Bangso Batak atau HBB menggelar aksi 1000 lilin untuk mendiang Brigadir J di Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Medan Kota. Namun aksi itu kemudian ditertibkan oleh aparat Polsek Medan Kota. Terkait kronologinya dan juga apa sebenarnya yang dilakukan oleh para anggota dari komunitas ini, kami sudah terhubung dengan rekan Edward, reporter Tribun Medan. Silakan dengan laporan Anda. Halo, rekan Edward. Iya, Pak. Ya, rekan Oke. Edward, silakan dengan laporan Anda. Oke, untuk terkait aksi 1000 lilin yang diadakan oleh Horas Bangso Batak di Taman Makam Pahlawan, Jalan Sisingamangaraja Medan, mereka melakukan aksi berdoa sekaligus menyalakan lilin sebagai simbol terang benderang, karena mereka menganggap kasus dari penembakan Brigadir J Huta Barat terdapat kegelapan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah maupun polisian. Dan mereka juga meminta kepada Polri agar segera mengusut tuntas sampai ke akar kasus penembakan tersebut. Dan mereka juga beranggapan kalau Polri tidak sanggup melakukan pengusutan kasus, mereka meminta untuk Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan dalam menangani kasus tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Tribuners. Baik, dan Tribuners, berikut keterangan dari Ketua DPC Kota Medan, Thomson Marisi Parapat, terkait ini selengkapnya. Ya, jadi kami selaku Perkumpulan Horas Bangso Batak menyalakan lilin, 1000 lilin di Makam Pahlawan Sisingamangaraja. Kami meminta agar sebagai penyalaan lilin ini sebagai simbolis, sebagai simbol agar kiranya jiwa kita seluruh masyarakat Indonesia secara sehat di dalam kasus yang menimpa Brigadir J Huta Barat, agar semua jajaran khususnya buat Kapolri ya, yang dimana secara merekayasa kejadian yang telah menimpa Bapak Brigadir J Huta Barat secara terang benderang. Kita lihat di sini banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali rekayasa di dalam penyelidikan yang menurut kita itu sangat-sangat direkayasa. Jadi kami meminta kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini hingga sampai selesai, dan tidak ada hukum tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami meminta dengan tegas Perkumpulan Horas Bangso Batak agar kasus ini diselesaikan secara tuntas dan sampai ke akar-akarnya. Apabila Bapak Listio tidak bisa menyelesaikan kasus ini, kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dalam kasus ini. Ini tidak boleh dipermainkan. Hukum di Indonesia itu sangat-sangat saat ini. Beralih ke kabar berikutnya, di Aceh, jumlah sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lok Sumbawa semakin meluas. Bahkan sudah ada 6 desa yang kini berstatus zona merah wabah tersebut. Dan untuk laporan selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Saiful Bahri. Silakan dengan laporan Anda. Halo rekan Saiful. Ya, terima kasih rekan Dea. Lebih pertama dapat saya laporkan bahwa penemuan kasus PMK di Kota Lok Sumbawa itu terjadi pada awal Mei 2022 lalu, di mana awalnya ditemukan adanya 13 sapi yang suspek, sehingga pihak Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lok Sumbawa langsung berkoordinasi dengan pihak balai untuk melakukan pemeriksaan, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 sampel sapi
dan dinyatakan bahwa ke-10 sapi tersebut ada positif PMK. Setelah itu langsung setelah dipastikan ada sapi yang positif PMK di Kota Lusme, petugas kesehatan hewan langsung turun ke seluruh desa untuk melakukan pemeriksaan sehingga kembali ditemukan kasus PMK dan jumlahnya terus bertambah sehingga sampai dengan saat ini ataupun update terakhir kita dari pihak dinas per minggu 17 Juli 2022 itu jumlah sapi yang terjangkit PMK di Kota Lusme itu sebanyak 1.342 ekor ditambah dengan 4 ekor kerbau. Namun begitu dari 1.342 ekor sapi yang terjangkit PMK itu sebanyak 695 ekor sapi itu telah sembuh, termasuk 4 ekor kerbau juga telah sembuh dan 16 lainnya telah mati. Di samping itu untuk diketahui bersama bahwa di Kota Lusme ini terdapat 16 desa atau disebut di sini di Aceh 16 kampung dan guna membagi zona terhadap 68 kampung tersebut untuk menandakan mana kampung yang banyak terjangkit PMK dan mana yang belum terjangkit PMK, maka pihak dinas telah membagi dalam bentuk 3 zona, yakni yang pertama zona merah itu menandakan bahwa di kampung tersebut sudah terdapat 30 kasus lebih PMK, sedangkan zona kuning untuk menandakan bahwa di kampung tersebut sudah mulai ditemukan kasus PMK, lalu yang terakhir zona hijau yang memang belum pernah ditemukan kasus PMK. Jadi sesuai data yang dirilis terakhir oleh pihak dinas di Kota Lusme itu dari 68 kampung itu ada 6 kampung yang sudah masuk zona merah, di mana ke-6 kampung tersebut adalah yang pertama itu ada Alo Awe dan Blangcrum yang berada dalam Kecamatan Muara 2, lalu ada Batupat Timur dalam Kecamatan Muara 1, serta 3 desa lagi berada dalam Kecamatan Blangmangan, yakni Masjid Puntut, Baloi, dan Blangcut. Sedangkan untuk zona kuning itu ada 30 kampung, sisanya yakni 32 kampung lagi masih zona hijau. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Saiful Bahari untuk laporan Anda di Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Akses menuju titik nol Ibu Kota Negara Nusantara ditutup sementara waktu, dimulai sejak Jumat 15 Juli 2022 lalu. Tidak jauh dari palang jalan dan juga pos security PT IHM juga telah dipasang spanduk pemberitahuan. Dan untuk informasi lebih detailnya kenapa untuk titik nol IKN Nusantara ini ditutup sementara, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Muhammad Zain. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea, dapat kami laporkan dari Provinsi Kalimantan Timur, di mana akses menuju titik nol IKN Nusantara ditutup sementara sejak tanggal 15 Juli 2022 kemarin dengan alasan berbagai pertimbangan yang sudah ditempuh oleh Polda Kaltim, di mana dari Polda Kaltim mengambil kebijakan tersebut adalah demi untuk mengamankan kawasan vital yang nantinya akan mulai dibangun Istana Negara yang nantinya akan direncanakan mulai groundbreaking pada tahun ini, setidaknya pada bulan Agustus 2022. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa penutupan ini akan berlangsung sampai waktu yang belum ditentukan adalah demi menjamin kondusivitas selama proses konstruksi dan pengiriman logistik, mengingat jalur-jalur tersebut nantinya akan dilalui banyak kendaraan-kendaraan alat berat dan logistik-logistik material yang dikirimkan dari berbagai daerah untuk masuk ke titik nol IKN Nusantara, sehingga nantinya bisa meminimalisir sentuhan antara kendaraan alat berat juga dengan masyarakat. Kabid Humas Polda Kaltim juga meminta kepada masyarakat agar menunda rencananya apabila sudah berkeinginan untuk mengunjungi titik nol IKN Nusantara,
karena memang untuk pembangunan Istana Negara, terutama dari Istana Presiden, sudah akan mulai dibangun setidaknya pada tahun ini dan ditargetkan pada tahun 2024, sehingga masyarakat bisa mendukung upaya-upaya pembangunan IKN Nusantara yang akan dimulai pada tahun ini. Dari kepolisian juga sudah menyiagakan sejumlah personil demi memastikan proses pengiriman logistik dan material menuju titik nol IKN Nusantara dapat berjalan aman dan lancar. Demikian yang bisa dilaporkan rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Zain untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. 3 komplotan begal pencuri sepeda motor asal Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan berhasil ditangkap polisi. Aksi 3 begal curanmor lintas kabupaten ini terhenti setelah beraksi di Dusun 2, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas pada Rabu 13 Juli pekan lalu. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Sriwijaya Pos, ada rekan Fahru Rozi, silakan. Baik Dea dan pemirsa, dari Kabupaten Musirawas dapat kami laporkan bahwa anggota tim landak Satreskrim Polres Musirawas bersama anggota Polsek Terawas meringkus 3 tersangka pencuri sepeda motor asal kabupaten tetangga, Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan ya. Mereka ini adalah Dadang, kemudian Peko, keduanya adalah warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Muratara, dan satu lagi adalah Rozi, warga Desa Embacang Lama, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Untuk penangkapan mereka sendiri berawal dari aksi yang dilakukan, yaitu saat akan mencuri sepeda motor milik Kepala Dusun 2, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas, Sumsel, yaitu Bapak Mustaqim. Saat itu korban yang ada dalam rumah terkejut ketika melihat ada orang asing mendorong sepeda motornya yang dia parkir di depan rumah. Sementara ada 2 orang lagi yang terlihat duduk di atas sepeda motor yang posisinya berada di pinggir jalan di depan rumah korban ya. Kemudian korban sadar bahwa ketiga orang tersebut hendak mencuri motornya, lalu dia berteriak dan lari keluar rumah untuk melakukan pengejaran. Melihat aksinya ketahuan, para pelaku ini kemudian berupaya kabur, namun salah seorang terjatuh dari motornya dan dengan ketakutan dia kemudian meninggalkan motor lalu kabur bersama teman-temannya ya. Peristiwa pencurian ini terjadi pada Rabu, itu tanggal 13 bulan Juli 2022 pekan lalu, itu sekitar pukul 12 siang. Dan sekitar pukul 14.30 siang dilaporkan korban ke Polsek STLU Terawas. Kemudian setelah mendapat laporan, Polsek Terawas bersama tim landak Satreskrim Polres Terawas melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diketahui sebanyak 3 orang tersebut. Dari aksi pengejaran yang dilakukan, para pelaku kemudian berhasil ditangkap di kediamannya masing-masing lalu diamankan ke Satreskrim Polres Musirawas. Adapun modus para pelaku ini adalah memparkirkan lehan korban yang memakai sepeda motor di depan rumah. Jadi mereka keliling, hunting, menggunakan sepeda motor bonceng 3, kemudian lewat di pemukiman penduduk. Ketika melihat ada sepeda motor yang parkir di depan rumah, mereka kemudian melihat situasi lalu melakukan pencurian terhadap motor tersebut. Yaitu salah seorang kemudian bertugas untuk mengambil motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan. Sedangkan 2 pelaku atau pelaku lainnya menunggu dari atas sepeda motor di pinggir jalan sambil mengawasi situasi sekitar ya. Dari penangkapan ini, polisi selain mengamankan 3 orang pelaku ini juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor milik pelaku dan juga milik korban, kemudian 2 senjata tajam dan jenis pisau milik pelaku dan juga 1 kunci letter T. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Fahru Rozi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kasatreskrim Polres Musirawas AKP Dede Rahmat Hidayat terkait kejadian ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Satreskrim Polres Musirawas melaporkan telah melakukan ungkap kasus curanmor atau 363 KUHP dengan TKP di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumberharta. Kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Adapun kronologis penangkapan, pihak Polsek Terawas Polres Musirawas mendapat laporan bahwa telah terjadi curanmor di Desa Sumberjaya. Dari
laporan tersebut, anggota Polsek beserta tim landak Satreskrim Polres Musirawas menuju TKP, di mana di TKP setelah melakukan pengejaran diamankan 3 orang pelaku, yaitu Saudara Dadang, warga dari Desa Batu Gajah Baru, Kecamatan Muarupit, Kabupaten Musirawas Utara, dan TSK kedua atas nama Roji dari Desa Empacam, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Dan yang satu lagi adalah Peku, warga Desa Batu Gajah Baru, Kecamatan Muarupit, Kabupaten Muratara. Informasi berikutnya datang dari Riau. Sesuai surat edaran Satgas COVID-19 terbaru, syarat vaksin booster bagi pelaku perjalanan dalam negeri berlaku terhitung Minggu 17 Juli kemarin. Namun ternyata banyak penumpang di Terminal Bandar Payung Sekaki atau BPRS Pekanbaru yang belum mengetahui adanya aturan baru ini. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait penerapan peraturan terbaru di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Fernando Sikumbang, reporter Tribun Pekanbaru. Silakan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih siang Dea. Siang juga Tribunas, bahwa di Kota Pekanbaru Tribunas per hari kemarin Tribunas dan juga di seluruh Indonesia sudah diberlakukan Tribunas aturan pengetatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri Tribunas, baik di darat, laut maupun di angkutan udara Tribunas. Dan hasil pantauan Tribun kemarin Tribunas di Terminal Bandaraya Payung Sekaki, aktivitas memang sudah berangsur normal Tribunas di terminal yang berada di kawasan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut. Dan hasil pantauan Tribun Pekanbaru dilakukan, ternyata memang cukup banyak dari penumpang yang tidak mengetahui terkait adanya aturan pengetatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri, terutama untuk angkutan darat Tribunas. Di mana untuk angkutan darat sendiri Tribunas, para penumpang yang sudah mendapat vaksin booster atau 3 kali suntik vaksin, mereka tidak perlu lagi menunjukkan hasil swab PCR maupun hasil swab antigen Tribunas. Namun bagi mereka yang belum mendapat vaksin lengkap atau hanya mendapat vaksin 1 maupun hanya mendapat vaksin 2 dan sudah mendapat vaksin 2 Tribunas, mereka tetap wajib melampirkan hasil dari pemeriksaan swab antigen maupun hasil swab PCR Tribunas. Tapi dari hasil pantauan Tribun Pekanbaru di terminal bus tersebut Tribunas, banyak dari masyarakat belum mengetahui Tribunas, dan mereka mengaku tidak menjalani pemeriksaan cukup ketat pada hari pertama penerapan tersebut Tribunas. Banyak dari mereka mengaku belum mengetahui terkait aturan tersebut. Namun sejumlah petugas sudah mulai melakukan sosialisasi di lapangan Tribunas, seperti informasi yang diperoleh dari koordinator di Terminal Bandaraya Payung Sekaki Tribunas, bahwa memang pihak terminal sendiri mengaku sudah melakukan sosialisasi secara bertahap Tribunas. Untuk tahap awal mereka nantinya bakal melakukan sosialisasi dulu kepada penumpang terkait surat edaran yang sudah dikeluarkan Tribunas terkait aturan perjalanan bagi penumpang pelaku perjalanan dalam negeri Tribunas maksudnya. Dan mereka sudah melakukan sosialisasi, dan bagi penumpang yang sudah berada di terminal tersebut Tribunas harus memperlihatkan bukti sudah mendapat suntik vaksin lewat proses screening di aplikasi Peduli Lindungi Tribunas. Di lokasi tersebut ada petugas nantinya yang siap memberikan akses QR code nantinya Tribunas, agar nantinya mereka bisa memastikan bahwa penumpang-penumpang tersebut sudah mendapat suntikan vaksin 1, 2, atau sudah mendapat vaksin booster. Kemarin Tribunas banyak dari penumpang memang belum mengetahui, dan diantaranya memang belum lengkap Tribunas. Ada yang hanya mendapat 1 kali vaksin, ada yang sudah 2 kali vaksin, namun ada juga yang sudah mendapat suntikan vaksin booster Tribunas. Walaupun demikian mereka sudah mendapat suntik vaksin, namun aturan tersebut mereka belum mengetahui, dan ia berharap nantinya untuk aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri tidak lagi mempersulit masyarakat.
Apalagi saat ini sebagian besar masyarakat sudah mendapat suntikan vaksin. Jadi itu adalah harapan-harapan dari penumpang. Mereka berharap nantinya tidak memberatkan lagi aturan, apalagi saat ini aturan mengharuskan para penumpang untuk angkutan darat sudah mendapat suntikan vaksin booster. Begitu dia laporan dari Pekanbaru. Baik, Tribuners, rekan Fernando juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu penumpang di Terminal BRPS Pekanbaru, Muhammad Ramadan. Selengkapnya kami tampilkan. Oke Bang, kita udah tahu untuk per hari ini bahwa pelaku perjalanan dalam negeri wajib booster Bang? Masih belum ya Bang ya? Oke deh. Kalau boleh tahu Bang, untuk kita sendiri Bang udah tuntas vaksinnya atau gimana Bang? Vaksin. Hah? Saya sendiri. Iya, vaksin udah selesai atau gimana Bang? Vaksin pertama toh. Oh, vaksin pertama baru ya Bang ya? Oke deh. Kalau boleh tahu Bang, mau perjalanan ke Pekanbaru atau gimana Bang? Kali Pekanbaru cuma beberapa doang. Oke. Batam. Oh, mau ke Batam. Oh, oke. Dari mana Bang, kalau boleh tahu? Oke deh. Nah, di perjalanan tadi gimana Bang? Ada kita jalani pemeriksaan tadi atau gimana Bang? Ada pemeriksaan. Oke deh. Tapi ada rencana mau lengkapi vaksin lagi Bang, rencana? Oke deh. Dari pihak terminal tadi udah ngabari Bang? Belum ya? Oke. Tribuners, diketahui mulai 17 Juli 2022 kemarin transportasi umum darat, laut, udara mewajibkan vaksin booster. Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru, Kalimantan Selatan pun juga dengan ketat menerapkan syarat tersebut. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nur Kolisuda, reporter Banjarmasin Post, yang akan menginformasikan lebih detailnya penerapan di sana. Silakan. Oke, Sobat Tribuners, dapat kami laporkan di Bandara Syamsuddin Nur Internasional yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru. Di sini untuk penerapan vaksin booster yang melalui jalur udara, ini terpantau hari pertama kemarin lancar. Jadi karena ini sosialisasinya sudah 2 minggu sebelumnya, jadi masyarakat sudah banyak mengerti dan banyak tahu mengenai vaksin ini. Jadi sebelum berangkat mereka melaksanakan vaksinasi booster atau vaksinasi tahap ketiga lebih dulu. Nah, di bandara itu kebetulan ada bekerja sama atau memfasilitasi bagi yang belum vaksin dosis 3 itu ada di ruang keberangkatan, dan itu difasilitasi oleh pihak Bandara Angkasa Pura Syamsuddin Nur bekerja sama dengan RS TNI AU Lanut Syamsuddin Nur untuk memperlancar program dari Kementerian surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 70 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dan transportasi udara di masa pandemi, yang mana mewajibkan vaksinasi booster atau vaksinasi tahap ketiga begitu. Jadi warga itu sudah rame-rame sebelum menuju ke arah Jawa atau ke luar dari Kalimantan, itu sudah vaksin lebih dulu karena diberikan fasilitas dan gratis. Perharinya rata-rata itu ada sekitar 30. Dan ini cukup efektif layanan ini karena membantu warga. Jadi sebelum itu, sehingga ketika pada pelaksanaan kemarin pada minggu penerapan hari pertama dan hari ini juga itu terpantau aman. Memang ada kemarin itu beberapa warga yang tidak menggunakan yang tidak menggunakan handphone Android atau handphone seluler pintar, itu mereka dikasih seperti manual sehingga ada diprintkan oleh QR code, kemudian alurnya itu menuju ke proses pemeriksaan. Nah, ketika di proses pemeriksaan itu diberikan tanda di Peduli Lindungi, itu di e-health-nya itu ada menunjukkan warna biru yang mana itu adalah tanda bisa layak terbang kalau biru. Kalau kuning dan merah itu menurut penuturan Zulfian selaku stakeholder dan relation dari Bandara Syamsuddin Nur itu tidak bisa karena masih ada persyaratan yang harus dipenuhi lebih dulu. Karena itu mungkin ada kekurangan dari vaksin satu atau vaksin kedua, yang mana itu diharuskan balik ke kantor pelabuhan, sehingga di situ diarahkan oleh petugas KKP untuk melengkapi persyaratan seperti antigen atau PCR agar bisa itu melakukan perjalanan ke luar daerah. Nah,
Di sini juga dalam proses perjalanannya pun dibantu oleh petugas KKP dan petugas bandara internasional untuk memperlancar ini, sehingga dengan men-scan juga ketahuan nanti akan kelihatan. Sementara ini dari pelaksanaan wajib booster sendiri, penumpang justru meningkat, informasinya demikian. Yang dapat kami laporkan dari Bandara Internasional Samsudin Nur di Banjarbaru. Kembali ke studio, rekan. Ya. Baik, terima kasih rekan Nurholis sudah untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pelaksana tugas General Manager Bandara Internasional Samsudin Nur Siswanto selengkapnya. Baru Pak, yang tentang mewajibkan booster. Ini akan diterapkan kapan dan bagaimana? Sudah skenario-nya dari pihak Bandara Samsudin Nur. Oke, kalau terkait penerapan aturan baru nanti akan diberlakukan tanggal 17 Juli tahun 2022. Penumpang menggunakan vaksin booster ketiga ya. Booster ketiga, dan harapan kami masyarakat sudah melaksanakan booster ketiga. Kami kesiapan di bandara sudah menyiapkan vaksin booster di lobi keberangkatan ya, mulai kemarin tanggal 12 ya, tanggal 12 sudah kita mulai vaksin booster di bandara gratis. Gratis. Gratis dengan Rumah Sakit TNI AU, Pak. Operasionalnya jam 9.30 sampai jam 15.30. Oke. Tentang ketersediaan 100 dosis per hari. 100 dosis. Siap. Untuk screeningnya nanti dengan KKP bagaimana Pak? Sama Pak alurnya, nanti diperiksa gitu? Masih sama seperti yang masa pandemi. Nanti KKP akan memastikan apakah penumpang tersebut sudah booster ketiga. Nanti juga penumpang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Masih gitu ya? Di situ layak terbang kah atau tidak layak. Oh begitu. Ya. Nah, dengan adanya vaksinasi booster ini Pak, nanti prediksinya bagaimana Pak? Apakah akan mempengaruhi juga kah jumlah penumpang atau ada sedikit penurunan nantinya Pak? Prediksinya bagaimana Pak? Nah, ini seperti yang pengalaman sudah biasanya itu terjadi penurunan sedikit saja lah, tidak ada perubahan. Namun harapan kami kan tadi masyarakat sudah vaksin ketiga, jadi mudah-mudahan masih relatif sama. Kita ke Jawa Timur, Tribuners. Sarmi, 58 tahun, seorang jemaah haji asal Tuban yang mengalami sakit stroke mengaku berangsur membaik setelah pulang dari Tanah Suci. Ia pun yakin mendapatkan mukjizat selama melaksanakan ibadah haji sehingga kini ia berangsur bisa berjalan kembali. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Surya. Ada rekan M. Sudarsono, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, ya, bahwasanya jemaah haji asal Tuban telah tiba di Kompi Senapan C Tuban pada minggu kemarin. Ada dibagi dua kloter, yaitu yang kloter pertama 446 tiba pada sore dan kloter kedua 146 tiba pada sekitar maghrib. Ada yang menarik dalam kedatangan jemaah haji ini karena salah satu jemaah haji asal Tuban yaitu Sarmi mengaku mendapat mukjizat semacam itu karena kondisinya membaik saat melaksanakan ibadah haji. Semula dia saat akan berangkat mengalami stroke, namun selama 1 bulan lebih di Tanah Suci kondisinya berangsur membaik. Bahkan disebutnya sudah mulai bisa jalan kaki walaupun sedikit-sedikit, dan kondisinya saat pulang masih memakai kursi roda. Namun demikian ia sangat bersyukur dalam proses pelaksanaan haji, didampingi suaminya juga yang bernama Teguh. Proses perjalanan spiritual ibadah haji sangat dirasakan bagi dia dalam proses penyembuhannya. Begitu dia. Baik. Dan Tribuners, berikut rekan Sudarsono sudah sempat melakukan wawancara langsung bersama Sarmi, jemaah haji asal Tuban. Berikut selengkapnya.
Dan ini, Bu, kesannya gimana sudah sampai Tuban ini, Bu? Bisa kembali dalam keadaan saya kan Setelah pulang dari? Iya, nggak bisa jalan kaki. Dari berangkatnya stroke. Sekarang sudah bisa jalan kaki? Bisa jalan. Tribuners, total transaksi dalam Jakarta Fair Kemayoran atau JFK 2022 mencapai 7,5 triliun rupiah saat event itu berlangsung. Ini membuktikan bahwa penyelenggaraan acara akbar itu mendapatkan respons positif dari masyarakat. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini, kami sudah terhubung dengan rekan Alfian Firmansyah, reporter Warta Kota yang siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan. Oke Dea, selamat siang. Untuk acara Jakarta Fair 2022 yang diselenggarakan di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat itu berlangsung selama 39 hari, yaitu dari tanggal 9 Juni sampai 17 Juli kemarin. Dari pihak penyelenggara membeberkan bahwa transaksi selama 39 hari itu mencapai 7,5 triliun, dan selama 39 hari itu juga pengunjung dari luar Jabodetabek itu mencapai 6,9 juta. Dengan ini, pihak penyelenggara sangat berterima kasih kepada antusias masyarakat yang sudah bisa berkunjung ke acara Jakarta Fair 2022 di J-Expo Kemayoran. Hal ini diakibatkan ramainya pengunjung akibat dari sebelumnya 2 tahun pandemi COVID-19 tidak adanya acara Jakarta Fair di J-Expo Kemayoran tersebut. Lalu pihak penyelenggara juga di akhir kemarin juga sangat berterima kasih kepada pihak Pemprov DKI Jakarta dengan pihak beberapa penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi, Tangerang mensupport acara Jakarta Fair 2022. Itu laporannya dia. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Alfian. Dan berikut Tribuners keterangan dari Direktur Pemasaran Jakarta International Expo atau J-Expo terkait acara ini selengkapnya. Ini berapa banyak keuntungan atau transaksi yang Gini, pertama saya sangat bersyukur ya. Ini Jakarta Fair hari ini hari ke-39, hari ini adalah hari penutupannya. Sejak hari pertama kita buka, kita pun sebagai panitia itu terkaget-kaget. Kok tahun ini kok pengunjungnya sangat luar biasa. Dalam arti antusiasi masyarakat itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin karena ada efek di mana mereka 2 tahun banyak nggak bisa keluar dan seterusnya. Tapi bagi kami panitia yang paling penting adalah apa? Pengunjungnya happy, pesertanya happy. Itu yang paling penting. Jadi buat kita di luar itu nggak penting lah, ya. Oke, Pak Rof, kan sebelumnya sempat dikatakan bahwa transaksi jual beli di sini tuh kalau bisa sama dengan 2019 di mana 7 triliun rupiah. Sekarang berapa, Pak? Ya memang transaksi itu sangat susah dinilai karena kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Mereka melakukan riset dan lain-lain. Ya mereka melakukan riset beberapa tahun lalu kalau nggak salah kita 7,8. Tahun ini kita report mungkin sekitar 7,5. Tetapi yang anehnya bagi saya adalah tidak ada satupun peserta yang komplain. Kalau nggak ada peserta yang komplain, dan mereka happy. Artinya transaksi yang terjadi itu besar. Bagi kami ya angka is angka ya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah pengunjungnya happy dan penonton yang datang pengunjung happy dan peserta happy. Itu yang paling penting. Jumlah pengunjung apakah lebih banyak tahun ini atau? Nah, jumlah pengunjung kita slightly naik, kita bisa menginformasikan bahwa kita hari ini mungkin sekitar 6,9 sampai 7 juta, maksimum 7 juta. 6, saya tidak tahu angka hari ini ya. Tapi yang paling Dari Jakarta kita bergeser ke Jawa Barat. 9 rumah hanyut dan 43 rumah mengalami kerusakan saat banjir menerjang sejumlah titik di Garut. Pemkab Garut pun akan memberikan uang kerahiman untuk rumah-rumah yang hanyut dan rusak akibat banjir tersebut. Status masa tanggap darurat bencana juga diterapkan selama 2 pekan oleh Pemkab. Dan informasi lebih detailnya terkait kondisi di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Syarif Abdul Salam. Silakan dengan laporan Anda. Halo rekan Syarif.
Baik, silakan rekan Syarif dengan laporan Anda. Oke, rekan Dea, maaf atas gangguan tadi. Seperti diketahui bahwa banjir melanda Kabupaten Garut, tepatnya di 13 kecamatan di Kabupaten Garut pada Jumat minggu kemarin. Karena itu ada sekitar 4.000 rumah yang terdampak. Namun demikian ada sekitar ada sekitar 40-an rumah yang terdampak parah dan juga 9 rumah terbawa arus. Kemudian pemerintah Kabupaten Garut sendiri menyiapkan uang kerahiman sebanyak 50 juta maksimal untuk rumah-rumah yang rusak tersebut, dan selain itu pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah menyerahkan bantuan sebesar totalnya 300 juta untuk para korban bencana tersebut. Dan yang terbaru sampai saat ini masyarakat masih melakukan evakuasi dan pembersihan bekas-bekas banjir. Kemudian di hari pertama masuk sekolah pun karena jembatan di salah satu kecamatan itu roboh, maka pemerintah menyiapkan perahu karet untuk bisa menyeberang. Oke, demikian rekan ya. Baik, terima kasih rekan Syarif untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya di Sulawesi Barat, Tribuners. Event Manakara Fair 2022 yang masuk ke dalam 100 Karisma Event Nusantara atau KEN 2022 telah sukses digelar. Acara yang dipusatkan di Anjungan Pantai Manakara Mamuju itu mencatatkan adanya perputaran uang hingga 4 miliar rupiah. Dan untuk informasi detailnya terkait terlaksananya acara ini, kami sudah terhubung dengan rekan Habludin, reporter Tribun Sulbar. Silakan dengan informasi Anda. Ya, betul sekali rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan bahwa pelaksanaan Manakara Fair ini berlangsung selama 3 malam 2 hari di Manakara, di Anjungan Pantai Manakara, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaannya itu selama 3 malam, di hari pertama perputaran uang itu terjadi sekitar 550 juta, dan masuk di malam kedua itu sudah mencapai 1 miliar lebih, dan begitupun di malam terakhir sudah mencapai hampir secara keseluruhan itu sudah mencapai 4 miliar perputaran uang di selama pelaksanaan Manakara Fair ini, dan itu di luar dari tenan yang 90 UMKM yang ada di dalam venue Manakara Fair ini. Dan dicatatkan juga ada sekitar 6 mobil yang berhasil dijual di Manakara Fair ini, dan ada 10 kendaraan motor yang berhasil dijual di pelaksanaan Manakara Fair ini. Dan dapat saya informasikan juga dalam pelaksanaan Manakara Fair ini turut hadir juga Menteri Pariwisata RI Sandiaga Salahuddin Uno untuk membuka secara resmi Manakara Fair ini, karena Manakara Fair ini merupakan masuk 100 event KEN di Indonesia. Dan informasi yang kami dapatkan juga selama pelaksanaan Manakara Fair ini melibatkan berbagai komunitas, bukan hanya komunitas UMKM, ada juga komunitas motor, ada perbakin, dan beberapa komunitas lainnya yang turut terlibat di pelaksanaan event Manakara Fair ini. Dan tentunya pada saat berakhirnya Manakara Fair ini merupakan satu kebangkitan pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat, mengingat di Sulbar ataupun di daerah Indonesia secara keseluruhan sudah mengalami pandemi COVID selama 2 tahun, dan baru kali ini pertama diadakan event skala nasional di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Habludin bersama pihak terkait selengkapnya. Dibilang bagaimana pelaksanaannya belum. Jadi enggak 3 hari berturut-turut. Gimana kamu? 3 hari berturut-turut
saya lihat semua masyarakat sangat berantusias untuk datang ke Manakara Fair, apalagi tapi sayangnya di hari pertama memang hujan, hujan sampai kita mau running acara baru terbuka langit lah begitu ceritanya. Jadi di situ bukan dibilang kurang orang belanja atau kurang orang datang, tidak, banyak juga dan rame juga karena orang juga antusias datang ketemu sama Pak Sandi. Jadi pada dasarnya masyarakat suka sekali sih acara ini pasti, karena setelah pandemi yang event yang paling buka lebar-lebar, paling banyak dia panggil orang untuk datang dengan promosi dan segala macam kan memang Manakara Fair. Kita juga banyak sekali kerjasama dengan komunitas, ada 70-an lebih lah UMKM, dan hampir total sekitar 90-an brand yang ikut di sini untuk berpartisipasi. Mungkin ada yang bisa dievaluasi Kak? Banyak. Pertama dari kami panitia juga banyak kerapihan, kebersihan itu masih menjadi PR buat kita. Kalau keamanan so far masih, karena full memang 24 jam security, jadi aman. Jadi kita lihat ini kegiatan selama 3 malam ini kelihatan sangat menggembirakan. Bahwa event yang kita gelar ini betul-betul sampai kepada tujuan untuk mendorong para pelaku ekonomi kreatif bisa lebih berdaya dengan adanya event ini. Jadi dibawa ke dalam sebuah event, lalu kemudian diberi ruang untuk berinovasi, dan kita berharap transaksi yang terjadi dalam event ini bisa lebih banyak lagi. Sampai detik ini ya Kak? Detik ini laporan yang kami terima itu mencapai 4 miliar. Perhitungannya itu Kak diambil dari mana itu Kak? Mungkin bisa ya, masyarakat tahu. Perhitungannya itu seluruh transaksi yang terjadi di dalam venue. Setiap selesai itu dihitung Kak di setiap tenan. Setiap selesai dihitung lagi, malam ditutup langsung. Jadi ternyata ada beberapa penjualan di dalam penjualan itu. Ini Kak, bukan hanya penjualan di dalam ini yang mendapat manfaat, belum yang di luar ini. Jadi bagaimana dengan occupancy hotel, bagaimana dengan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin atau SMB2 Sumatera Selatan siap menerapkan peraturan baru pelaku perjalanan. Pihak bandara pun bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Palembang menyiapkan 100 hingga 150 dosis vaksin booster gratis. Untuk laporan lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Hartati, reporter Tribun Sumsel. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Dea, selamat siang Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa sejak kemarin atau 17 Juli 2022, sesuai dengan persyaratan baru pelaku perjalanan dalam negeri yang tertuang dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 70 tahun 2022, bahwa setiap pelaku perjalanan dalam negeri saat ini wajib untuk menggunakan vaksin booster atau vaksin ketiga. Dan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksin booster ini, pihak bandara bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Palembang menyiapkan 100 hingga 150 dosis vaksin booster setiap hari. Vaksin ini diberikan gratis kepada calon penumpang yang akan terbang bagi mereka yang belum mendapatkan dosis vaksin ketiga. Namun meski demikian disediakan sentra vaksin gratis ini setiap hari, namun pihak bandara juga menghimbau pada calon penumpang sebaiknya sudah melakukan vaksin sebelum keberangkatan, karena pasca vaksin ini biasanya akan ada efek lanjutannya dan diharapkan ini tidak mengganggu bagi pelaku perjalanan yang jika kemudian setelah divaksin memiliki dampak setelahnya, karena biasanya beberapa orang penerima vaksin ini akan
menderita demam, misalnya pusing atau sebagainya. Nah, dan untuk mengantisipasi hal tersebut disarankan kepada penumpang untuk sejak jauh-jauh hari sudah melakukan vaksin booster, karena saat ini vaksin booster pun banyak disediakan di beberapa tempat, biasanya mulai dari mall, puskesmas, dan tempat lainnya. Nah, bagi masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksin booster dengan alasan komorbid ataupun memang belum melakukan vaksin ketiga dan alasan lainnya, pihak bandara juga bekerjasama dengan Kimia Farma menyediakan sentra PCR dan juga antigen di pusat kesehatan di bandara. Nah, namun untuk tes antigen dan PCR ini dikenakan biaya. Untuk antigen itu dikenakan biaya 80.000 dan PCR 300.000. Nah, dari AOC sendiri juga memprediksi bahwa kebijakan baru ini akan berdampak pada kemungkinan turunnya permintaan seat atau okupansi pada dunia aviasi. Karena mengingat dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, ini cukup mendongkrak penjualan tiket yang sempat lama terhenti, lama turun ini karena kebijakan vaksin ini. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Hartati untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Kepolisian daerah atau Polda Metro Jaya menjadi juara umum kejuaraan Judo Bayangkara Piala Kapolri 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Diikuti 194 pejudo, lomba ini berlangsung di Gedung Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Kendari sejak Jumat 15 Juli kemarin. Untuk informasi detail terkait pelaksanaan lomba ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News Ultra, ada rekan Husni Husein. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, dia dapat saya laporkan bahwa betul kemarin telah berakhir pelaksanaan turnamen Judo Piala Kapolri 2022 yang berlangsung di Kota Kendari, tepatnya di Aula Poltekkes Kemenkes Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditutup secara resmi oleh Kapolda Sultra, dan menjadi juara umum ialah dari Polda Metro Jaya, kemudian disusul juara kedua dari Polda Jatim atau Jawa Timur, kemudian juara ketiga disusul oleh Korbrimob RI. Nah, sebelumnya dapat saya informasikan dea jalannya pertandingan sangat sengit dan juga seru, ditambah dengan sorak-sorakan para penonton yang bergemuruh di lokasi stadion Poltekkes Kemenkes Kendari, dan begitupun dengan yel-yel yang secara kompak dilakoni oleh para supporter beberapa tim yang datang di stadion, dan ini juga membuat penampilan menarik yang dapat disaksikan oleh penonton seperti itu. Dan juga usai penutupan upacara turnamen Judo Kapolri Cup 2022 ini ditutup dengan tarian lulo, tarian khas tradisional Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Demikian rekan Dea yang dapat saya laporkan. Baik, Tribuners rekan Husni juga sudah melakukan wawancara bersama Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Gatot Mangkurat Putra, dan juga Karo Watpres SSDM Polri Brigjen Pol Anwar terkait kegiatan lomba judo ini. Selengkapnya kami tampilkan. Ini membangkitkan kembali Kapolri Cup yang sudah lama tidak pernah dipertandingkan. Dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi ajang bangkitnya Indonesia di judo. Berapa atlet yang dibawa, Pak? Dalam kejuaraan ini membawa atlet sebenarnya 26 atlet. 26. Umum tadi Polda Metro Jaya dengan perolehan medali 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Yang kedua adalah Jawa Timur dengan 2 emas. Yang ketiga adalah dari Korbrimob Polri. Pak, harapannya dengan kejuaraan ini sendiri, Pak? Harapannya dengan adanya kompetisi ini akan melatih anggota-anggota Polri untuk lebih giat lagi berlatih, terutama mempersiapkan event-event yang selanjutnya, baik event nasional maupun internasional. Pemerintah Provinsi Banten membatalkan rencana penerapan sekolah metaverse di 4
SMA negeri di Banten. Pihak Pemprov pun merubah dengan menerapkan sekolah berbasis digital mulai tahun ajaran 2022-2023. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten yang siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan rekan. Baik, rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa pemerintah Provinsi Banten saat ini akan menerapkan pembelajaran berbasis digitalisasi, di mana sebelumnya pemerintah sempat berencana akan melakukan penerapan sekolah metaverse sejumlah sekolah SMA negeri di Provinsi Banten. Namun informasi yang diterima bahwa sekolah metaverse tersebut kini telah gagal dilaksanakan pada tahun ini, sehingga untuk pelaksanaan di tahun ini tetap dilaksanakan, namun berganti yang tadinya sekolah metaverse berubah menjadi pembelajaran berbasis digitalisasi. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan bahwa pendidikan berbasis digitalisasi ini hampir sama dengan penerapan sekolah metaverse, namun hanya ada beberapa kegiatan atau mungkin basis yang dilaksanakan tidak sama seperti dengan sekolah metaverse. Dia mengatakan bahwa untuk rencana pendidikan berbasis digitalisasi ini akan diterapkan di 14 sekolah SMA negeri di Banten, di mana sekolah tersebut yang dinilai telah memiliki dari sisi teknologi dan lainnya sudah memiliki kesiapan. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri dikatakan Al-Mukhtabar bahwa untuk pendidikan berbasis digitalisasi ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2022 ini, dan hal itu masih saat ini akan segera berlangsung. Kemudian untuk teknik pembelajarannya sendiri dikatakannya bahwa untuk pendidikan berbasis digital ini harus menggunakan platform, dan saat ini pihaknya sedang melakukan atau menyiapkan hal itu. Dan juga dalam kegiatan belajar dan mengajarnya sendiri, dari 14 sekolah tersebut akan diterapkan pendidikan digitalisasi, di mana mereka nantinya akan melakukan pembelajaran melalui platform digital, namun mereka bisa menikmati pembelajaran lainnya seperti olahraga dan perpustakaan dan lain sebagainya. Mereka bisa tetap ke sekolah, namun untuk pembelajarannya sendiri menggunakan pembelajaran berbasis digital ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda dari Provinsi Banten. Selamat kembali bertugas. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa juga Tribuners tetap update kabar teraktual lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Polri akan bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam proses penyelidikan penembakan Brigadir J. Lantas seperti apa sosok Brigjen Hendro Pandowo yang diisukan bakal menggantikan Irjen Verdi? Brigjen Hendro lahir di Malang, Jawa Timur pada 12 Januari 1969 yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1991. Saat ini Hendro menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Sebelum menjabat Wakapolda Metro Jaya, Hendro menempati jabatan sebagai Karo Provos Div Propam Polri selama 2 tahun mulai tahun 2018 hingga tahun 2020. Ia juga pernah menjabat Kapolrestabes Bandung pada tahun 2017 hingga 2018. Tanya itu, Hendro juga pernah ditunjuk menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat. Beberapa kasus yang pernah ditangani Brigjen Hendro seperti bom bunuh diri yang terjadi di Sarinah Tamrin Jakpus pada tahun 2016.
Kebersamaan antara Brigadir Noprian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo serta Baradae tersebar di media sosial. Dalam beberapa potret foto bersama, ketiganya ternyata kerap mengabadikan momen kebersamaan tersebut. Bahkan Brigadir J selalu berada di sisi dekat Irjen Verdi Sambo di berbagai foto tersebut. Inilah potret kebersamaan antara Brigadir J dengan Irjen Verdi Sambo semasa hidupnya. Dalam sebuah foto tampak bagaimana Irjen Verdi Sambo berfoto dengan sejumlah ajudan, termasuk Brigadir J. Brigadir J tampak ada di sisi kanan dari Irjen Verdi Sambo. Sementara itu dalam foto tersebut juga ada Baradae yang tepat. Awalnya nih diajak buat podcast ngomongin stoikism ini, itu udah banyak banget podcast gue tolak gitu sebenarnya. Enggak lah, gue bukan pakar ahli, bukan ahlinya gitu. Jangan. Tapi ini podcastnya sama Danila Riyadi. Oh ya, stoikism butuh Indonesia sebelumnya. Kembali lagi di MLD Podcast bersama gue, Oza Rangkuti. Hari ini topiknya nih, ini topik yang gue tunggu-tunggu banget sebetulnya dari dulu gitu ya. Karena kan medsos gitu, terutama Instagram itu bisa jadi tempat yang berbahaya juga untuk mental health lu sebenarnya gitu kan. Mungkin kalau lu pakai Instagram cuman buat ya jawab-jawab pertanyaan anonimus dari NGL gitu sih aman gitu. Kalau lu cuman sekali-sekali update pakai Joji Glimpse of Us sih masih aman gitu. Tapi kadang kalau lu ngelihat Instastory temen lu yang sukses banget gitu, kadang tuh mungkin lu punya perasaan kedengkian juga gitu. Dulu pas zaman-zaman gue masih pengangguran ya, sempat gue nge-mute temen gue yang sukses banget gitu untuk menghindari iri dan dengki. Karena kan kita akan membanding-bandingkan antara kita dengan teman kita itu. Nah tapi itu dulu gue kayak gitu karena belum ada yang namanya stoikisme. Tapi sekarang udah ada yang namanya stoikisme yang sebenarnya gue juga belum terlalu paham. Sehingga kita mengundang narasumber yang sangat-sangat kompeten sekali untuk membahas stoikisme, Mas Ferry Irwandi. Apa kabar Bang? Baik, sehat ya? Kompeten anjir. belajar juga. Karena pilihannya kalau nggak ABG sotoy di TikTok Bang. Jadi kita masih lebih pilih Ferry Irwandi dibanding ABG yang update stoikisme. Padahal mungkin dia juga baru tahu 3 hari lalu dari Twitter. Jadi masih dibanding Ferry Irwandi dan juga Danila Riyadi. Halo Za. Halo. Sebenarnya tadi di backstage tuh ketiga kali gue kenalan sama Danila Riyadi. Sebelumnya gue udah 2 kali kenalan tapi kayaknya Danila lagi kurang fit. Betul. Gue gak tahu ya itu kurang fit atau terlalu fit ya. Iya kayaknya terlalu deh. Kayaknya terlalu fit. Saking terlalu jadi kurang. Iya. Karena tempat pertama gue kenal Danila emang tempatnya orang-orang fit pada waktu itu kan. Energik ya. Iya energik, tempat orang-orang fit berkumpul. Dan yang kedua tuh backstage festival musik kan banyak orang fit juga kan gitu kan. Kayak, banyak. Kenalin Za Danila gitu. Halo Oza Danila. Wah fit banget gue bilang nih. Sehat banget Danila gitu. 3 kali. Maaf ya Za, pasti gue inget kok. Pasti inget gak apa-apa. Itu di backstage. Tapi itu juga udah lama juga Danila tahun 2016 kalau gak salah. Jadi sebelum kita mulai, kita mau mengingatkan dulu penonton untuk memfollow Instagram @MLDspot. Dan kita juga ada di Spotify-nya MLD Podcast dan juga YouTube MLD Spot TV. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah sebenarnya sebelum mulai itu kita udah nanya ke penonton Bang Ferry. Kayak apa yang lu tahu tentang stoikisme di Instagramnya MLD. Nah ini jawaban-jawabannya pertama dari @Gavriele gitu. Sebenarnya kan Guriele tapi anak zaman sekarang kan U tuh pakai V kan. Supaya agak edgy dikit gitu kan. Dia bilang it's all about mindfulness, mind your own business. Bener gak tuh Bang? Mungkin ya. Kedua Jody Chris bilang belajar bodo amat demi diri sendiri. Berarti lagu Black Teeth bodo amat sebenarnya stoikisme ya kalau kita pikir-pikir ya. Bodo amat. Ternyata stoikisme Black Teeth. Siapa yang nyangka gitu ya. Benar tentang bodo amat Mas Ferry. Ada ya lah ya sedikit ya. Mungkin ya. Ada. Banyak mungkin. Dia ngerti gak sebenarnya tolong panitia. Ini salah orang sebenarnya. Mending kita panggil ABG TikTok tadi aja. Mungkin. Bentar googling dulu lah. Nah ketiga @Vivi Hinduan Filosofi Teras dibilang. Nah itu kayak lagi rame ya. Buku Filosofi Teras temen gue juga punya tuh bukunya. Nah terus dari Adani Wafi, sekarang aja baru ngetren, gue udah pernah dapet di kelas filsafat. Nah nih keren nih, ini orang-orang yang kayak lu baru tau Tame Impala lu. Gue sih dari zaman IV pertama gue.
gitu. Lu cuma tau face like going backwards kan. Kalau gue sih tahu beside-nya gue tahu gue. Gitu. Ada nih Wafi nih sobat Eji nih, keren. Seru pasti di tengah-tengah party nih ada nih Wafi nih ya. Nah, jadi kan maksud gue gini, kayak sekarang tuh anak Jaksel tuh stoik banget gitu. Kayaknya tuh sangat-sangat mendalami stoikisme yang dimana adalah budaya Yunani sebetulnya kalau nggak salah kan. Iya. Tapi mereka tuh sangat mendalami banget. Bahkan bisa juga dia mendalami budaya-budaya dari misalnya kayak sumpah mutih dari Pati Gajah Mada gitu Bisa. kan. Dia makan nasi putih doang, minum air putih doang gitu kan. Tapi bukan anak Jaksel ya, orang ABG sekarang tuh, sebenarnya bukan ABG juga sih, orang sini lagi banyak banget menganut stoikisme. Nah sebenarnya awareness-nya itu udah sejauh apa sih tentang stoikisme Bang Ferry? Awareness-nya dulu nih sebelum kita ke definisi nih. Gini, sebenarnya kan tadi apa ya, jujur aja, konten gue yang bahas stoikism itu cuma satu sebenarnya. Cuman satu sebenarnya. Sayangnya yang nonton Deddy Kobuzier. Oh benar. Nah, ya terus dia ajak gue di podcast, ya gue ngobrol apa. Dari situ ya? Iya dari situ ya, ngobrol santai sebenarnya, karena kan bukan kajian filsafat ya, gue ngomongnya bukan sama anak-anak filsafat juga. Iya. Terus ya udahlah, kita ngobrol, tiba-tiba rame viral. Wah ini yang sering ngomong stoik. Sering anjing gue. Oh gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Cuma gini, kayak dibilang ahli enggak, banyak banget yang ahli. Banyak banget yang lebih ahli. Kayak Henry Manapiring yang bikin filosofi teras itu. Terus di YouTube ada Fahrudin Faiz yang bikin kajian soal filsafat dan bagus banget. Terus banyak juga, ya banyak lah, banyak ahli-ahli filsafat di Indonesia yang mungkin lebih kompeten ngomong itu. Filsafat ini bukan hal yang simple ya untuk kita breakdown. Cuman waktu itu gue buat stoikism, kalau Bang Oza ingat ya 2020, 2021 orang-orang pandemi mulai terjadi ya, orang-orang kaya banyak muncul gitu dan banyak motivasi-motivasi. Lu bisa kayak gini, lu bisa kayak gini, bisa kayak gini. Dulu tuh gue ngerasa, wah ini semua penipuan dan suatu saat akan ketahuan, dan perlahan-lahan kan ketahuan. Dan gue kencang itu bikin konten yang mengkritisi, lu bisa sukses dengan cara cepat di usia yang muda kalau lu ngikutin cara gue gitu-gitu. Termasuk konten pertama gue yang gue ingat viral banget itu ada sketsa lah ya, namanya film pendek, namanya Joska waktu itu. Apa namanya? Joska. Oke. Itu Joska. Yaitu gue ngekritik soal bagaimana fear mongering ke anak-anak muda. Lu harus investasi, lu harus beli gitu. Kalau lu pernah lewat di TL lu. Pernah. Nah, kayaknya berarti stoikisme satu ya, karena yang gue lihat si video lu tuh titik mati komedi kalau nggak salah justru kan. Iya, cuma satu itu stoikisme. Itu doang stoikisme. Karena gue ngerasa semua konten yang gue buat soal kebiasaan anak muda ini yang menggampangkan soal finansial, yang nganggap lu bisa kaya dengan cepat dan lu bisa melakukan hal-hal yang ajaib gitu ya, lu main binomo misalnya, karena ilegal nggak apa-apa lah gue sebut ya. Ilegal juga kan, main binary option lu bisa kaya gitu-gitu. Dan setelah lu dapat duit dikit, lu tinggal pamer di TikTok nih saldo gua gini-gini. Gampang review saldonya tuh namanya dulu. Itu kan lagi tren banget, murah banget gitu-gitu. Itu sih. Gue berkali-kali gue ngejelasin skema Ponzi kayak gimana, gue ngejelasin fear mongering kayak gimana, gue jelasin kayak gimana alurnya finansial ya, gimana lu bisa mendapatkan uang dan kehilangan uang dalam sekejap. Lu tahu NFT ini sesuatu yang mungkin gak punya nilai ekonomi di dalamnya, gak semua NFT punya nilai value kan. Cryptocurrency itu kayak gimana, gak mempan. Terus gue mikir apa yang salah, jangan-jangan mentalitinya ya. Itu dia. Iya, itu. Kayak orang pengen sukses, pengen supaya cepat-cepat pamer di TikTok. Karena terganggu ada orang lain yang lebih kaya gitu kan. Betul. Makanya sharing dikit lah kulit luarnya dari stoikism itu sendiri. Yang selama ini emang gue terapin dalam hidup gue gitu. Gue upload, udah gue tinggal. Rame tentang stoikism. Nah itu, kayak gue juga. Awalnya nih diajak buat podcast ngomongin stoikism ini. Itu udah banyak banget podcast gue tolak gitu sebenarnya. Enggak lah, gue bukan pakarnya, bukan ahlinya gitu. Jangan. Tapi ini podcastnya sama Danila Riyadi.
oh ya stoicism butuh Indonesia sebetulnya. Jadi ya udahlah. Iya. Oke lah kali ini. Worth it lah karena betul, sama betul. Daniel Haryadi. Big fans. Gue selalu bingung menanggapi orang yang bilang dia ngefans sama gue. Benar. Gak tau, bingung aja gue harus gimana. Boleh pengen ngalihin topik kayak Iya. tapi cuaca hari ini lagi. Iya, lebih ke situ. Boleh pengen kayak gitu. Ya karena gue juga bingung, makanya gue melakukan hal yang sama. Iya. Oh. Tapi Danila lu tahu tentang stoikisme ini? Atau pernah dengar minimal? Dengarnya tuh baru-baru gara-gara teman ngomongin apa tadi yang teras-teras itu loh. Filosofi teras. Iya. Itu. Terus sebelum-sebelumnya gak pernah dengar, cuman ternyata definisinya itu pernah diomongin sama orang tua. Oh pernah? Bukan sebagai stoikisme tapi cuman ini aja cuman ya jadi orang jangan berlebihan aja. Iya. Sebenarnya itu ya inti dari stoikisme dan memang filsafat sebenarnya lumayan penting juga ya Bang Ferry ya. Iya penting. Dan kayak teman-teman gue yang kuliah filsafat dulu agak-agak lebih lebih perasaan banget orangnya dan lebih mengulik tentang hal-hal yang mental dan perasaan gitu dibanding yang bukan filsafat itu. Mungkin karena ada feel dalam filsafat itu tuh. Oke. Bisa gitu ya. Mungkin begitu kan. Karena ada feel dalam filsafat. Nah tapi definisi resminya tuh apa Bang Ferry? Supaya kayak kadang orang nanya ke gue kayak bedanya apa stoikisme sama minimalisme. Menurut gue itu beda-beda tipis doang gitu. Bener gak tuh? Sebenarnya bergantung sama stoikisme mana yang kita pahami kan. Antara Epictetus misalnya sama Aurelius sama Seneca itu mendefinisikan stoikisme dalam lingkup yang berbeda, dalam keadaan yang berbeda. Ya, intinya tuh stoikisme itu kayak filsafat yang mengajarkan kita arti kecukupan, ya mengajarkan kita faktor eksternal, internal. Ada hal yang nggak bisa kita kendalikan, misalnya kayak omongan orang ke gue nggak bisa kendaliin. Gue mau jadi orang terbaik di dunia sekalipun ya. Akan ada haters juga. Akan ada hatersnya juga, akan ada yang nggak senang dan nggak punya power sama sekali. Gue bikin lu suka sama gue, begitu juga sebaliknya gitu. Intinya simpelnya kayak gitu, karena mau tahu banget ya emang harus baca buku sih. Dan itu semakin kita dalamin antara tiga guru besar stoikism ini, kita akan semakin tahu diferensiasinya di mana aja. Termasuk cara Seneca mengartikan kehidupan itu seperti apa. Dan nggak semuanya benar, nggak semuanya pas buat lu terapin. Iya, jadi emang ada hal-hal yang bisa lu ambil saripatinya, ada hal-hal yang bisa lu terapkan di berbagai kondisi, ada juga yang mungkin bisa lu tepikan dulu mengingat norma dan etika yang ada di masyarakat. Nah itu faktor eksternal termasuk komentar dan reaksi orang ke kita ya, misalnya hate comment lah atau itu, apa gitu. Atau misalnya kayak orang yang kerja kantoran gitu, lu bisa lu udah kerja beneran nih, yang bisa lu kendalikan kan prestasi kerja lu, maksud gua kinerja lu. Tapi apakah itu dinilai sebagai prestasi atau enggak, itu di luar kontrol lu sebenarnya. Iya, eksternal gitu ya. Nah, stoikisme intinya lu ngurusin yang di internal, yang lu kuasai aja gitu, masa ngurusin eksternalnya gitu ya. Itu pemahaman paling sederhananya dari stoikisme ya itu. Di tahun berapa sih ditemukan Bang Ferry stoikisme ini? Zaman dulu banget. Sebelum Masehi, waktu masa penjajahan Romawi ke Yunani ya. Jadi kayak yang bawanya itu Zeno dari Citium itu di Siprus. Oh itu udah ada stoikisme di zaman bahkan itu ya. Sebelum beberapa agama populer di dunia ini mulai lahir gitu, stoikisme itu udah ada. Ini filsafat Yunani kuno sebenarnya. Cuman gitu ya. Ya itu namanya hidup itu kan circle kita itu cuma mengulang sesuatu kan ya. Iya. Cuma repetitif lah gitu. Terus akan muncul di satu masa lagi, terus nanti mati lagi. Nanti muncul lagi para motivator. Ayo kalau orang lain bisa, kamu juga bisa gitu ya. Keluar dari zona nyamanmu, ayo. Betul, mulai lagi gitu. Ya. Nah, Danila, lu pernah ngerasa kayak dengki kayak gue tadi nggak? Kayak gue pernah tuh di fase dimana gue nganggur, terus kayak teman-teman gue yang sukses tuh kayak nih kayak sorry bro, gue harus mute Instagram lo karena gue jadi kotor isi pikiran gue gitu. Gue takut keirian gue nih bikin gue mikir yang kagak-kagak gitu ibaratnya kan. Lo pernah iri gak sih Danila? Pernah dong. Terhadap? Banyak hal kayak apa ya, mungkin yang hidupnya berkecimpung di apa ya, gue kalau dibilang iri sama apa kadang-kadang pas ngeliat gak tahu, cuman kayak gue gak suka aja deh kayaknya. Cuman gue mengembrace rasa evil gue. Nggak, kalau iri yang kayak sesimpel kayak
gue pengen deh kayak gini gitu. Bukan kita pernah. Cuman secara keseluruhan tapi. Cuman jatuhnya kayak misalnya waktu itu teman gue baru beli mobil gitu. Anjing mobilnya bagus banget. Gue mute dulu deh. Pernah juga. Gitu. Gue mute dulu deh. Soalnya nanti gue jadi kepikiran kan. Terus ujung-ujungnya gue bukan berambisi tapi gue ambisius gitu. Iya. Gue menghindari itu. Jadi gue mute dulu sampai gue mikir. Dan itu gue pikirin terus ya. Gue pikirin terus kalau lo udah punya mobil apa, sampai gue di ujung-ujung titik kayak lo udah nemu jawabannya belum? Enggak. Terus itu hilang sendiri. Terus gue gak mute lagi. Baru lo unmute lagi. Dan itu kayaknya di zaman sekarang doang ya. Soalnya kayak gue pernah baca di mana gitu kayak mungkin iri dan dengki tuh orang zaman batu tuh gak terlalu merasakan gitu. Gue pernah baca kayak katanya kita berangkat kerja dari rumah ke kantor itu kita ketemu lebih banyak orang dibandingin orang zaman dulu ketemu orang seumur hidupnya dia dari lahir sampai meninggal gitu. Jadi kayak lu mau iri sama siapa kalau lu gak ketemu siapa-siapa ya kan. Sama kayak gue pernah ngeliat lu ngomong di mana gitu Danila ya, kayak ada bangsa dari zaman kuno yang di sana tuh makin gemuk tuh makin wealthy, kayak. Iya makin kaya, jadi kayak seksi yang gemuk gitu kan. Gitu ya. Mungkin apa ya? Tadi gue mau ngomong apa? Gue suka lupa deh. Kenapa gue kayak gitu ya? Aduh. Mungkin sisi bodoh amat dari stoikisme ini lu tarik terlalu jauh sehingga lu kayak. Bodoh amat tuh jatuh lebih kayak ignorance gitu. Iya. Ignorance ya. Kalau dibanding-bandingin misalnya dulu nih sebelum lu mulai bernyanyi gitu. Terus yang klasik kayak itu si Tono tetangga kita udah PNS loh sekarang gitu. Kamu kok masih semester 15 sampai sekarang mau jadi apa kamu misalnya gitu, atau kayak anak tetangga atau saudara gitu. Lu pernah ngalamin juga gitu? Untungnya enggak sih. Enggak ya? Untungnya enggak. Mungkin antara mereka segen ngomongnya atau mereka udah tahu jawaban gue nggak akan memuaskan mereka. Jawaban gak akan memuaskan mereka. Iya. Mungkin. Cuman ya nggak tahu sih, gue juga pernah kayak punya orang-orang yang dulu kenal gitu, terus sekarang pasti kalimat pertamanya gini, sombong nih udah jadi artis. Itu dia tuh. Itu tuh langsung, wah ini gue harus bye-bye nih sama orang kayak gini, jangan gue deketin. Terlalu banyak basa-basinya, jangan. Yang padahal dulu juga kalau lu inget-inget, Enggak segitu. Kita akrabnya, sorry ya, kita nggak akrab kita banget makan ya. bareng sampingan 2 kali loh seumur hidup. Kenapa sekarang gue sombong gitu? Kayak gue saudara lu. Iya, kayak gue saudara lu gitu ya. Banyak yang gitu ya Danila ya, kayak Banyak, cuman kamu udah jadi artisnya sekarang gitu. Jadinya kayak udah deh gue tutup aja. Oke, dia emang kayak gitu orangnya berarti. Mungkin dia nggak bisa memulai topik atau dia nggak punya ilmu public speaking yang bagus sehingga dia ambil topik yang pasaran itu. Iya. Lo gemukan, sombong nih. Itu Gak kaya nih sekarang. Aduh. Jadi gue akan ngambil berarti ilmu literasinya dia kurang bagus. Iya. Jadi gue tutup terus udah jangan dikontak lagi. Dan kayak misalnya apa ya? Sebenarnya jawaban seperti apa yang mereka expect gitu kan? Kan nggak mungkin kayak weh udah kaya nih sekarang nih. Weh parah bro, gue wah gila lah rekening gue gendut banget sekarang, kan gak mungkin. Tapi gue gituin sih. Bener, selesai loh. Selesai. Wah Ferry sekarang udah terkenal. Memang harusnya lu sadar dari dulu. Selesai loh. Iya. Tapi gue mesti digituin sih. Harus kayak gitu Harus ya kayak gitu. sebenarnya. Udah sombong lu, mentang-mentang centang biru. Iya dong. Iya dong. Gue ada grupnya kok. Iya, betul. Nah, tapi sebelum lanjut kita mengingatkan lagi untuk memfollow Instagram MLD Spot dan mendengarkan di MLD Podcast di Spotify dan subscribe di channel YouTube MLD Spot TV. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya gitu. Nah, tapi kalau kritik nih mungkin untuk Danila, karena kan lu juga banyak head comment segala macam, atau mungkin orang teriak dari bawah panggung. Terkadang kan mungkin penonton Danila saat off air kan juga mungkin nggak semuanya orang-orang beradab gitu ya, kayak terutama kalau festival kan, mungkin kalau konser sendiri ya udah itu pasar lu doang. Tapi kalau misalnya ini kan pasti ada aja penonton dari mana yang ini kan, pernah nggak ada teriakan-teriakan yang sampai benar-benar bikin kayak anjing lah gitu. Waktu itu kalau nggak salah, gitu. Misalnya. Sebenarnya itu tergantung. Biasa kalau perempuan kan tergantung hormon ya. Biasanya gue tergantung itu. Cuman waktu itu kayak pernah ada manggung di Makassar atau di mana lupa kalau nggak salah. Terus kayak disuruh turun karena abis itu ada satu band favorit mereka lah. Oh iya, itu sering juga sih gitu-gitu ya. Dan untungnya gue kira dia gak mau nyebut, disebut juga sama dia. Gak apa-apa kan kita. Gue pernah juga, gue nonton pensi di BSD kan waktu itu. Terus Moka lagi main, terus gue nonton di depan gitu. Terus belakang gue tuh kayak turun tuh, si Moka lagi siap-siap nyolok nih. Kayak turun.
Habis itu teriak parah tuh. Terus pas Mocha intro lagu pertama nyanyi semua, gue bilang tuh kan lu juga doyan sebenarnya sama Mocha gitu kan. Jangan sok rock and roll makanya mas gue ini juga keren, mas gue gitu kan. Karena gitu. Itu tapi tahun berapa Danila? Kalau kayak udah lama deh, itu mungkin 2017 mungkin. Iya masih belum seperti sekarang. Dan mungkin mereka kayak lebih ke bercanda kali ya. Bercanda dia. Karena gue cuma bilang, kamu mau saya turun sebentar ya 4 lagu lagi, kamu boleh keluar dulu atau kayak gitu-gitu. Oh gitu. Gue menanggapi dengan hal yang kayak gitu karena nggak tahu ya, kayak sekarang tuh serba sensitif gitu loh. Dan semua orang serba menganggap, wah ini tuh masalah besar, ini tuh masalah besar. Iya benar. Jadi gue kayak, ya lo pada kenapa sih, lo kenapa semua dimasalahin sih? Emang ada tahu hal-hal yang masih bisa diobrolin, nggak perlu dimasalahin gitu. Kalau lo ngomelin takutnya jadi headline besoknya gitu, kayak Danila memaki-maki. Mending headline-nya bener, kadang gue gak ngomong apa-apa jadi headline. Gue gak kayak, wah anjing gue gak pernah bikin statement ini, ada. Terus habis itu apa gue ngomong asal-asalan kan, gue pernah bilang gue punya pacar yang umur 50 tahun, berarti itu gue ngasal. Ngasal, langsung headline-nya. Jadi kayak, ternyata kalian bisa ditipu ya. Iya. Lebih parah komentar di konser gitu atau di sosmed? Di sosmed sih. Di sosmed apa yang paling kasar? Waktu itu dia sebenarnya mungkin bukan mencela ya, cuman dia menyebutkan ras gue dan fisik gue. Oke. Gitu. Tapi gue kayak, gue menelaah gitu, ini maksudnya dia gimana ya? Tapi caps lock semua. Di DM atau di komen? Oh di komen, iya. Apa nih maksudnya ya? Tapi kalau misalnya gue salahin, gak salah juga karena yang dibilang bener. Fakta. Tapi kok gue sakit hati ya gitu. Tapi akhirnya dia diserang sendiri sama penelisik lah fanbase. Iya. Jadi kayak, oh yaudah gak bisa, udah gue gak mau bercampur. Tapi sejak saat itu gue jadi mikir emang, itu salah satu hal yang gak bisa gue kendalin sih. Head comment. Masuk komen segala macam. Kita gak bisa ngendalin kayak, kita nonjok orang nih. Kita gak bisa ngendalin dia gak nonjok kita balik gitu. Betul. Jadi menurut gue harus prepare aja. Akun alter waktu itu. Biasanya gitu-gitu avatar telur terus namanya kayak, misalnya kayak Rudy terus notif. Biasa gak ada huruf vokalnya namanya. Oh iya hormati semua gitu ya. Atau sekalinya ada cuman fotonya setengah terus di background hijau gitu-gitu. Itu. Atau gak kayak dari jauh banget gitu, dianya kecil segini saya pemandangan doang gitu kan. Di puncak. Di puncak. Jadi kalau lu biasanya haters tuh nyerangnya ras dan fisik ya. Iya, tapi itu cuman sekali doang sih. Sekali doang. Oh gitu. Kalau lu apa Bang Ferry? Haters lu biasanya nyerang lu sisi apanya? Kayaknya fisik juga ya. Mereka gak bisa bersaing di yang lain gitu loh Mas Ferry. Udah. Fisik juga ya? Dia percaya lagi gue diserang fisik, berarti kan masalah fisik gue. Kalau bisa aja gitu. Tapi kayaknya kalau fisik gue rasa semua pernah deh. Kalau fisik karena itu paling gampang gitu kan. Maksudnya paling cepat lu ngatain orang ya di fisiknya dulu. Gue kan Sofia Lacuba aja juga pasti ada yang nyerang fisiknya. Iya, maksudnya kalau misalnya Sofia Lacuba ada yang bilang jelek lo gitu, tuh yang komen langsung hoax gitu. Gue jadi Sofia Lacuba kasihan anjir kayaknya. Siapa yang cantik kalau gue jelek gitu ya, dia bilang gitu ya. Iya gue diserang, nggak tahu ya. Mungkin ada ya. Wah, dibilang A B C D. Tapi misalnya pendapat lu atau misalnya apa gitu. Pernah salah. Pernah. Dan ya. Happy aja gue. Happy aja. Oh iya. Dia ini sebenarnya ada yang bilang dia ini nggak ngerti, kuliah lu dulu beresin. Oke, gue bilang. Terus dia ini sebenarnya ini nggak berbobot nih statementnya, ini salah, yang benar tuh A B C D E. Oh ya mantap, kayak gitu. Iya sih, benar sih. Terus kadang tuh ada yang benar-benar sampai ke urusan personal gitu ya, sampai ke nge-reach Instagram gua dari YouTube ke Instagram terus komen-komen. Itu kadang gua ladenin, lu kenapa? Lu ada balas masalah ya? apa? Iya. Enggak, gua bukan masalah komen lu. Ada tuh rutin banget tiap hari head komen. Gue kan baca, wah kali ini apa lagi nih? Lu ngapain nih? Wah lu ini. Terus yaudah akhirnya gue balas, Assalamualaikum. Lu ada masalah apa? Gue tuh fans lu tapi dengan different way. Oh ya udah, berarti lu nggak ada personal masalah kan dengan gue. Kalau ada gue minta maaf nih. Iya. Yaudah. Dan kalau prinsip gue ya, kalau gue diomongin jelek sama orang ya udah. Ya udah. Kirain dia kayak, Mas saya mau ngelamar kerja sama Mas sebetulnya gitu. Iya, kadang minta lowongan gitu. Ada juga yang kayak gitu ada. Jadi caper dulu gitu baru minta lowongan. Karena
gue tahu seberapa jelek gue, dan asli jeleknya gue tuh jauh lebih besar daripada yang orang-orang lain tahu. Jadi kalau orang ngatain gue, kalian nggak tahu aja aslinya gue lebih buruk. Lebih parah gitu yang mau katain. Jadi gue masih kayak, oh ini pujian nih. Segitunya. Lu pernah ada nggak yang lu reply atau lu pin atau lu ladenin di DM gitu? Karena kita ada aja kan lagi sewa terus kayak, maksudnya gue ladenin nih gitu kan. Kadang gue juga suka gitu. Pernah sih, paling di repost di story saja sih. Oh, di repost di story saja. Cuman itu kayak udah lama karena itu dia hormon tadi gitu yang nggak pernah bisa gue kontrol. Jadi akhirnya ya udah post aja deh gitu. Terus tiba-tiba teman-teman, nggak boleh tahu ngepost gitu.